Langsung aja ya, jadi gini, di depan kita ada tulisan yang Anda kirim, dan ini jujur aja topiknya bikin penasaran banget. Iya kan? Kita akan bahas sebuah kota yang mungkin jarang banget lah muncul di narasi besar sejarah nasional kita. Namanya Kandangan di Kalimantan Selatan. Betul. Sumber kita ini kan tulisan dari blog Kompasiana ya, judulnya Kandangan, Ibu Kota Hulu Sungai Zaman Kolonial dan Pusat Pergerakan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan bagian 1. Dari judulnya aja udah kelihatan ini bukan sekedar cerita kota biasa. Iya, penulisnya seolah mau bilang, "Hey, kalian semua itu melewatkan sesuatu yang penting banget di sini." Nah, itu dia. Tepat, dan misi kita sekarang yaitu membedah argumen itu. Berdasarkan sumber ini, kita coba cari tahu kenapa sih Kandangan bisa sepenting itu. Di satu sisi dia pusat kekuasaan Belanda, tapi di sisi lain kok malah jadi tempat lahirnya perlawanan. Ini kan kontradiktif sekali ya. Mari kita gali lebih dalam. Siap. Oke, jadi hal pertama yang paling menonjol dari sumber ini adalah status Kandangan itu sendiri. Di sini tertulis kalau Kandangan pernah menjadi ibu kota dari sebuah wilayah besar yang namanya Afdeling Hulu Sungai. Nah, pertanyaan saya, status ibu kota ini sebutan informal aja atau memang ada landasan hukumnya gitu dari Belanda? Itu pertanyaan bagus banget. Karena ini menyangkut inti dari kekuasaan kolonial. Birokrasi, legalitas. Dan sumber ini menjawabnya dengan sangat spesifik. Ternyata, status Kandangan itu resmi banget dan melalui sebuah evolusi yang menarik. Awalnya nih, kalau kita lihat dokumen resmi Belanda, Stadblad tahun 1898, wilayah hulu sungai itu nggak tunggal. Tunggu, tidak tunggal itu gimana maksudnya? Gini, wilayah itu pecah jadi dua pusat kekuatan yang setara. Coba Anda bayangkan, Afdeling itu kayak provinsi zaman sekarang. Oke, nah di bawahnya ada Onderafdeling, anggap aja kabupatennya. Nah, saat itu di hulu sungai ada dua provinsi, Afdeling Kandangan sama Afdeling Amuntai. Masing-masing punya kabupatennya sendiri-sendiri. Jadi ada semacam, dualisme kekuasaan gitu. Jadi kayak ada dua kutub kekuasaan, ya di satu kawasan besar, mungkin saling bersaing pengaruh gitu kali ya. Memang seberapa besar sih cakupan wilayah mereka masing-masing? Signifikan. Cukup besar. Sumber ini merincinya dengan baik banget. Misalnya Afdeling Kandangan, itu membawai 3 Onderafdeling, Amandit dan Nagara, Banua Empat dan Margasari, terus Batang Alai dan Labuan Amas. Ini area yang luas banget. Sementara itu, Afdeling Amuntai itu menguasai 2 Onderafdeling. Yang pertama Amuntai sendiri, ini mencakup distrik Amuntai, Tabalong, sama Kalua. Dan yang kedua itu Alabio dan Balangan. Dari pembagian yang rumit ini aja kita bisa lihat, wah, Belanda serius banget mencoba memetakan dan mengontrol wilayah ini. Luar biasa rincinya. Oke, jadi kita punya struktur yang mapan dengan dua pusat, tapi kan dalam politik dan kekuasaan, situasi kayak gini biasanya ya jarang bertahan lama. Pasti ada perubahan. Nah, pemicunya apa di sini? Anda menyoroti poin kuncinya. Stabilitas itu kemudian dirombak total. Sumber ini menunjuk pada satu momen krusial. Keluarnya Beslut Gubernur Jenderal atau Surat Keputusan Gubernur Jenderal di tahun 1938. Aturan ini kayak melakukan reorganisasi besar-besaran di seluruh Borneo. Oh, oke. Oke, jadi pusat komandonya pindah ke Banjarmasin sekarang. Tapi kalau kita kenapa sumber ini fokusnya malah ke Kandangan? Bukannya seharusnya peran Kandangan jadi mengecil ya, karena sekarang ada bos yang lebih besar di Banjarmasin? Nah, disinilah letak argumen paling menarik dari tulisan ini. Secara struktur, iya, betul. Banjarmasin itu ibu kota kresidenan. Tapi sumber ini menekankan, dalam praktik di lapangan, pusat gravitasi politik dan sosial di pedalaman itu justru terkonsentrasi di satu tempat. Kedua Afdeling di huma sungai yang tadinya pisah, itu Disatukan? nah, akhirnya dilebur jadi satu, Afdeling Hulu Sungai. Dan ibu kotanya ditetapkan hanya satu, Kandangan. Wow. Jadi sementara Banjarmasin jadi pusat administrasi di atas kertas, Kandangan ini jadi jantung sesungguhnya yang memompa pengaruh ke seluruh hulu sungai. Semacam pusat kekuatan de facto. Ini menarik. Sumber ini juga menyebut ada jabatan lokal yang unik ya di sana. Betul, dan ini detail yang, wah, ini menunjukkan betapa uniknya wilayah ini.
Kepala pemerintahan untuk seluruh Afdeling Hulu Sungai yang baru ini bukan sekedar disebut asisten residen atau kontrolir. Jabatannya itu Kiai Besar Hulu Sungai. Kiai besar, tunggu, itu gelar yang kedengarannya lokal dan berwibawa banget. Kenapa Belanda pakai gelar itu? Aneh juga. Gelar Kiai Besar ini bisa dibilang cerdas sekaligus licik dari sisi Belanda. Di satu sisi, ini cara mereka menghormati dan mengakui struktur kepemimpinan tradisional yang sudah ada dan disegani masyarakat. Tapi di sisi lain, ini strategi jitu untuk mengkooptasi atau merangkul kekuasaan tradisional itu ke dalam sistem mereka. Saya ngerti, jadi posisi kiai besar ini serba sulit ya. Dia dihormati rakyatnya karena gelarnya, tapi pada saat yang sama dia kan pegawai kolonial yang harus lapor ke atasan Belanda di kandangan. Dia jadi kayak jembatan, tapi sekaligus potensi titik konflik. Tepat sekali. Penggunaan gelar ini bukti kuat banget kalau bagi Belanda, hulu sungai itu bukan daerah kelas 2. Mereka tahu wilayah ini punya pengaruh besar dan mereka butuh figur lokal yang kuat untuk bisa mengendalikannya secara efektif dari pusat komando mereka di kandangan. Ini menarik. Jadi kita punya sebuah pusat saraf administrasi Belanda yang mapan dan kuat di kandangan. Tapi yang selalu jadi pertanyaan kan, apa artinya ini bagi orang-orang yang tinggal di sana? Apakah hidup mereka jadi lebih baik? Atau ini cuma mesin kolonial yang makin efisien untuk mengontrol mereka? Sumber ini ternyata menjawabnya dengan sebuah ironi yang luar biasa. Benar. Sebagai ibu kota Afdeling, kandangan tentu saja jadi prioritas pembangunan. Sumber ini menyebutkan ada perkembangan pesat di bidang ekonomi dan yang paling penting, pendidikan. Sekolah-sekolah didirikan, fasilitas publik dibangun. Sekilas, ini kan citra positif dari politik etis Belanda. Iya. Menciptakan tenaga terdidik yang bisa ngisi pos-pos birokrasi rendahan dan bantu menjalankan ekonomi kolonial. Tapi sepertinya ada konsekuensi yang tidak mereka perhitungkan kan? Justru disitulah letak paradoksnya. Belanda bangun sekolah untuk menciptakan birokrat yang patuh. Tapi yang terjadi, justru sebaliknya. Para lulusan sekolah ini nggak semuanya jadi kacung kolonial. Mereka malah jadi otaknya pergerakan kemerdekaan. Wow, loh. Jadi fasilitas yang mereka bangun dengan susah payah justru jadi pabrik yang memproduksi musuh-musuh mereka sendiri. Itu ironi yang luar biasa. Seperti senjata makan tuan ya. Persis. Dan ini adalah pola klasik yang terjadi di banyak wilayah jajahan di seluruh dunia. Belanda memperkenalkan pendidikan gaya barat. Mereka nggak cuma ngajar baca tulis dan berhitung. Mereka juga secara tidak langsung memperkenalkan ide-ide pencerahan Eropa. Konsep tentang hak asasi, demokrasi, dan yang paling bahaya buat mereka, konsep tentang negara bangsa. Konsep tentang negara bangsa atau nation state. Betul. Dan para pelajar di kandangan dan sekitarnya menyerap semua itu. Menyerap dan menginternalisasinya. Sumber ini menggunakan istilah yang sangat puitis dan kuat untuk fenomena ini. Kemunculan manusia-manusia tercerahkan. Manusia-manusia tercerahkan. Mereka ini kaum terdidik lokal yang mulai melihat dunia dengan cara pandang baru. Mereka lihat kontradiksi tajam antara idealisme kemajuan yang diajarkan di sekolah dengan realitas penindasan yang mereka alami setiap hari. Artinya, Belanda secara tidak sengaja telah memberikan alat intelektual bagi masyarakat di hulu sungai untuk membayangkan sebuah masa depan tanpa kehadiran Belanda itu sendiri. Dan yang lebih menarik lagi, alat itu bukan cuma ide abstrak di kepala, sumber ini menunjukkan gimana alat itu menjadi sesuatu yang fisik dan bisa disebar, mesin cetak dan surat kabar. Tiba-tiba, satu ide dari satu orang tercerahkan di kandangan bisa dibaca oleh ribuan orang lain di desa-desa sekitar melalui koran-koran ini. Kesadaran politis itu jadi nggak bisa dibendung lagi. Betul. Ini bagian yang benar-benar membuat saya terkesima dari tulisan ini. Kehidupan pers di kandangan. Saya nggak pernah bayangin sebuah kota di pedalaman Kalimantan pada masa itu punya denyut literasi dan politik yang begitu hidup. Ini bukti nyata dari apa yang baru saja kita bicarakan. Ini bukti paling konkret. Pers itu kan corong gagasan. Banyaknya penerbitan di satu kota kecil seperti Kandangan menunjukkan adanya sebuah ekosistem intelektual yang sangat aktif, dinamis, dan yang paling penting, berani. Coba kita sebutkan beberapa nama penerbitan yang ada di daftar ini karena namanya saja sudah sangat bercerita. Ada Sinar Hulu Sungai. Ini jelas menunjukkan kebanggaan dan identitas regional yang kuat ya kan? Iya, betul.
Kemudian ada yang lebih terus terang, sangat berani untuk ukuran zaman itu, Majalah Republik. Bayangkan, mereka sudah berani pakai kata Republik secara terbuka, jauh sebelum gema proklamasi terdengar. Ini bukan sekedar tulisan, ini sebuah deklarasi. Lalu ada Kalimantan Berjuang, 3 kata yang sudah seperti sebuah manifesto. Dan ada juga Mingguan Samarata, yang dari namanya kita bisa duga isinya menyuarakan gagasan-gagasan kesetaraan sosial dan mungkin kritik terhadap struktur feodal dan kolonial. Jangan lupakan juga yang ini, Pedoman Putri. Ini sangat signifikan. Adanya media yang spesifik untuk perempuan menunjukkan bahwa pergerakan di kandangan sudah berpikir inklusif. Mereka sadar bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya urusan laki-laki. Saya jadi penasaran, apa ya yang dibahas di majalah itu? Pasti soal pendidikan untuk anak perempuan atau peran perempuan dalam membangun kesadaran bangsa ya? Bisa jadi kan? Pasti begitu. Ini menunjukkan kedalaman pemikiran mereka. Lalu ada suluh yang artinya obor atau penerang, sebuah metafora klasik untuk pencerahan. Kemudian majlis yang menyiratkan adanya ruang untuk diskusi, debat, semacam parlemen rakyat dalam bentuk cetak. Dan yang terakhir ini namanya paling puitis dan menggetarkan. Jantung Indonesia. Jantung Indonesia. Mereka nggak lagi melihat diri mereka cuma sebagai orang hulu sungai atau orang Kalimantan. Mereka memposisikan diri sebagai jantung dari sebuah entitas yang lebih besar. Sebuah bangsa yang sedang diperjuangkan. Indonesia. Coba bayangkan Anda seorang pegawai rendahan di kantor onderafdeling saat itu. Siang hari Anda kerja dalam sistem birokrasi Belanda, ngetik laporan pakai bahasa Belanda. Tapi sore hari Anda pulang ke rumah dan diam-diam membuka lembaran Kalimantan Berjuang atau Jantung Indonesia. Apa coba yang berkecamuk di pikiran orang seperti itu? Iya. Sumber ini seolah menunjukkan kalau koran-koran ini bukan cuma bacaan, tapi bahan bakar untuk identitas ganda yang sangat berbahaya bagi kelangsungan kolonialisme. Anda menangkap esensinya. Media-media ini bukan sekedar media berita yang melaporkan harga karet atau jadwal kapal. Ini adalah corong-corong ideologi. Mereka secara aktif membentuk wacana, menyebarkan gagasan-gagasan baru, dan yang terpenting, membangun sebuah imajinasi kolektif tentang Indonesia yang merdeka. Mereka menempa identitas antikolonial. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang kandangan. Dari yang tadinya cuma sebuah nama di peta, sekarang jadi sebuah tempat yang hidup. Bukan pusat administratif yang pasif di bawah kendali Belanda. Sama sekali bukan. Sumber ini membuktikan bahwa kandangan adalah sebuah kawah candera di muka intelektual. Tempat di mana ide-ide kemerdekaan ditempa, diperdebatkan, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Dan ironi terbesarnya, semua ini bisa terjadi justru karena statusnya sebagai pusat kolonial, yang memberinya akses lebih terhadap pendidikan, informasi, dan teknologi cetak. Sebuah konsekuensi yang sama sekali tidak diinginkan oleh sang penguasa. Betul. Jadi kalau kita rangkum temuan kita dari sumber ini, kandangan itu contoh sempurna dari sebuah pusat kekuasaan kolonial yang fasilitas pembangunannya, sekolah, birokrasi, ekonomi, secara tidak sengaja malah melahirkan kaum terpelajar yang menjadi motor perlawanan terhadap kekuasaan itu sendiri. Betul. Dan ini jadi pengingat penting bagi Anda, pendengar kita, bahwa epicentrum sejarah dan pergerakan bangsa kita itu nggak selalu terkonsentrasi di kota-kota metropolitan yang kita hafal di luar kepala, kayak Jakarta, Surabaya, atau Bandung. Kisah-kisah besar, denyut nadi perjuangan yang sesungguhnya, seringkali tersembunyi di daerah-daerah seperti hulu sungai. Digerakkan oleh tokoh-tokoh lokal yang pikirannya tercerahkan oleh pendidikan yang ironisnya disediakan oleh penjajah itu sendiri. Nah, itu dia. Kisah kandangan ini benar-benar sebuah gambaran kecil dari cerita dekolonisasi yang jauh lebih besar, sebuah pelajaran sejarah yang sangat berharga. Dan saat kita akan menutup pembahasan kita, ada satu hal yang terus mengusik saya dari sumber ini. Saya rasa saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ada di judulnya kan? Tepat sekali. Sumber yang kita bahas ini secara eksplisit diberi judul Bagian I. Ini tentu bukan kebetulan. Ini adalah sebuah petunjuk yang sengaja ditinggalkan oleh penulisnya, yang mau tidak mau memancing sebuah pertanyaan lanjutan bagi Anda untuk direnungkan. Jika ini semua adalah fondasi kesadaran yang dibangun di era kolonial, jika ini adalah masa di mana pertempuran gagasan dan ideologi diperjuangkan lewat tulisan dan organisasi, lalu bagaimana kelanjutannya? Bagaimana tepatnya para tokoh dan organisasi dari hulu sungai ini mengubah semua gagasan di atas kertas itu menjadi aksi perlawanan yang nyata ketika perjuangan fisik akhirnya meletus? Apa yang terjadi di bagian 2?